YYH Ministry mengucapkan selamat tahun baru 2026. Hak Sameah El Sana Tova. Happy New Year 2026. Haleluya. Amin. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam B'Shem Yeshua HaMashiach Veruach HaKodesh Le'olam Fa'ed Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam B'Shem Yeshua HaMashiach Veruach HaKodesh Le'olam Fa'ed. Haleluya. Ya, kita bersatu dalam doa. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Amin. Yahweh itu Ehad, Amin. diberkatilah namanya yang kudus, kemuliaan dan kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, Amin. dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, Terima kasih. pada saat ini kami mempelai kudusmu Adoni Somasia kembali berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Khususnya pada saat ini Bapa Yahweh, kami beribadah untuk melewati tahun 2025 ini Bapa Yahweh. Menurut penanggalan kami yang selama ini kami ikuti, yaitu penanggalan Gregorian atau penanggalan Masehi. Bapa Yahweh, kami mengucap syukur sepanjang tahun 2025, Engkau yang senantiasa menjaga, melindungi, memberkati, dan meneruskan kami. Dan kami juga sebentar akan memasuki tahun 2026. Dan biarlah Bapa Yahweh, sepanjang tahun 2026, kami serahkan semua ke dalam tangan Bapa Yahweh. Engkau yang memimpin, menjaga, melindungi, memberkati, dan menguduskan kami sepanjang tahun 2026 ini. Khususnya menjelang kedatangan-Mu Adoni Somasia. Engkau pimpin kami, mempelai kudus-Mu Adoni Somasia,
supaya kami berkenan di hadapan-Mu ketika Engkau datang, Adoni Sumasya. Engkau jaga kami dengan sempurna bagaikan biji mata-Mu, sehingga kami senantiasa kudus di hadapan-Mu dan tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu. Dan Engkau berkenan, Bapa Yahweh, Besem Adoni Sumasya Wirakodes, di dalam kehidupan kami semua mempelai kudus-Mu, Adoni Sumasya. Dan biarlah Engkau memimpin kami sepanjang tahun 2026 ini. Dan juga kami akan memasuki juga sebentar, akan membaca atau mendengarkan sabda-Mu, Bapa Yahweh. Biarlah Engkau berbicara kepada kami melalui sabda-Mu, sehingga sabda-Mu senantiasa ditabur di tanah yang subur dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan berbuah-buah 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapa Yahweh, nama Adoni Sumasya, nama Roh Kodes, senantiasa dipermuliakan di dalam ibadah kami pada saat ini, ibadah akhir tahun di Bapa Yahweh, dan juga dalam setiap kehidupan kami sampai selama-lamanya. Dan juga Engkau juga akan menyertai kami, Bapa Yahweh, Besem Adoni Sumasya. Di dalam kami akan melakukan perjamuan kasih-Mu. Dan biarlah Bapa Yahweh, tubuh dan darah-Mu akan menyatu dengan kami, dan menguduskan kami, dan melahirkan kami menjadi mempelai kudus-Mu, Adoni Sumasya. Sampai nanti Engkau datang, Adoni Sumasya, menjemput kami semua mempelai kudus-Mu dari Yerha Ministry. Kami semua terbang kawan-kawan pada saat rapture, masuk ke dalam kerajaan Samaim pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Zebaot sampai selama-lamanya. Kami serahkan Bapa Yahweh ibadah malam tahun baru ini menuju ke tahun 2026. Biarlah Engkau memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan juga nanti kami akan mendengarkan sabda-Mu, Bapa Yahweh, biar Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan di tahun 2026 ini. Dan biar Bapa Yahweh, semua itu Engkau yang memimpin kami dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa Yahweh, kami persembahkan ibadah akhir tahun menuju tahun 2026 ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menjaga kami, dan Engkau yang senantiasa menguduskan kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yahweh Elohim Zebaot, Besem Adoni Sumasya Wirakodes, kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin ya. Kita naikkan pujian kita, ya Yahweh Elohimku. Yahweh
Raja Damai. Nyanyikan sama-sama. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adoni Suamasya Wirokodes, kami ucap syukur Bapa Yahweh, Kau sudah pimpin kami mempelai kudus-Mu di era ministry, Engkau sertai kami Bapa Yahweh, khususnya saat ini menjelang akhir tahun di tahun 2025 ini, kami akan memasuki tahun 2026. Kami ucap syukur Bapa Yahweh, Engkau sudah menyertai kami sepanjang tahun 2025 ini, dan kami percaya di tahun 2026 Engkau yang senantiasa memimpin kami, menjaga, melindungi, memberkati, dan menguduskan kami sepanjang tahun 2026 ini nanti. Dan juga pada saat nanti Engkau datang Adoni Sumasya, biarlah nanti kami semua mempelai kudus-Mu di era ministry. Engkau layakkan kami untuk Engkau jemput Adoni Sumasya pada saat rapture. Dan biarlah kami semua mempelai kudus-Mu di era ministry. Engkau memimpin kami supaya kami layak dan tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu. Dan Engkau yang memimpin kami dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa Yahweh. Sebentar kami akan membaca, mendengarkan sabda-Mu. Bapa Yahweh, berbicara kepada kami, supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam sepanjang hidup kami, khususnya memasuki tahun 2026 ini. Dan biarlah Engkau memimpin kami, Engkau yang menjaga, melindungi, memberkati, dan menguduskan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami sambut Dapar Elohim, Dapar Adoni Suamasya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adoni Suamasya Wirakodes, kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.
Ya, kita akan masuk ke daftar Elohim. Ya, kita akan baca daftar Elohim dari kitab Mazmur 90 ayat 9 sampai 12. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab seluruh hari kami berlalu dalam murka-Mu. Kami mengakhiri tahun-tahun kami sebagai keluh kesah. Umur kami 70 tahun, dan jika masih ada kekuatan, 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah susah payah dan kesia-siaan. Karena itu segera berlalu dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengetahui kekuatan murka-Mu dan amarah-Mu sesuai dengan rasa takut kepadamu? Maka beritahukanlah kepada kami agar menghitung hari-hari kami, supaya kami dapat membawa hati yang bijaksana. Haleluya. Amin. Ya. Mempelai dan Semasia, tadi kita sudah baca ya, Mazmur 90 ayat 9 sampai 12, ya kita diajarkan supaya kita menghitung hari-hari kita ya. Kita dengar dulu rangkumannya ya. Dalam Mazmur 90 ayat 9 sampai 12 itu dikatakan bahwasanya hari-hari kita berlalu ya dalam murka Elohim. Ya, kenapa berlalu dalam murka Elohim? Karena memang kita ini sejak dari manusia pertama, ya manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka sebenarnya kita ini tidak layak ya untuk masuk ke dalam kemuliaan Elohim ya. Makanya tadi dikatakan hari-hari kita berlalu dalam murka Elohim, di mana dikatakan juga tahun-tahun kita selalu penuh keluh kesah. Ya, itu yang terjadi ya dalam kehidupan kita ya. Kita gampang sekali berkeluh kesah. Ya, kalau sakit sedikit sudah langsung keluh kesah. Kalau kita mengalami misalnya penderitaan atau mengalami kegagalan, mengalami macam-macam ya yang sifatnya tidak berhasil ya, atau kesedihan, maka kita manusia ini selalu berkeluh kesah ya. Juga dikatakan umur kita 70 tahun, jika kita kuat 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah susah payah dan kesia-siaan, dan segera berlalu serta kita melayang lenyap ya. Inilah yang disebut dengan artinya meninggal ya. Jadi ya umur kita ya paling 70-80 tahun ya, jika kita kuat. Bahkan mungkin ya ada yang bisa 90 tahun atau 100 tahun gitu ya. Tetapi itu juga akan dikatakan kita melayang lenyap ya. Artinya semuanya pasti akan meninggal ya. Kenapa meninggal? Karena itulah yang disebut dengan upah dosa ya. Karena Adam dan Hawa sudah berbuat dosa, maka manusia ini mengalami kematian ya. Seperti kemarin kita sudah mendengarkan renungan Sabat ya, Sabat kemarin, bahwasanya akibat dosa itu adalah kematian ya. Karena Adam dan Hawa tidak taat dengan firman Bapa Yahweh, di mana mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, makanya akhirnya manusia ini mengalami yang disebut kematian ya. Itulah artinya upah dosa, itulah kematian. Dikatakan kita tidak tahu kekuatan murka dan amarah Elohim dan rasa takut kita kepada Elohim. Ya, ini ya yang banyak kita tidak mengerti ya. Karena apa? Karena manusia ini sejak dari diciptakan ya, mereka itu hanya melihat Elohim itu ya, Bapa Yahweh itu ya sangat mengasihi ya. Artinya sedikit pun kita tidak pernah melihat Bapa Yahweh itu, atau ketika itu Adam dan Hawa, mereka tidak pernah melihat Bapa Yahweh itu marah. Ya, tidak pernah melihat Bapa Yahweh itu istilahnya ya mungkin melakukan hal-hal yang mengerikan kepada manusia, tidak pernah ya. Termasuk juga ya malaikat-malaikat di Samaim, malaikat-malaikat di surga ya, seperti yang kita sering baca di Ayub itu ya, dikatakan ketika semuanya diciptakan ya, itu yang namanya malaikat tahta, serafim dan kerubim, mereka itu setiap penciptaan itu mereka selalu
melihat ya bahwasanya segala sesuatu yang dijadikan oleh Bapa Yahweh Elohim itu semuanya baik ya, dan tidak ada satupun yang membuat mereka takut atau khawatir ya. Demikian juga kita manusia ya, sejak dari awal kita tidak pernah merasa takut ya, bahwasanya YH itu atau Elohim itu marah, nggak pernah ya. Bahkan sekarang pun sampai sekarang juga manusia itu merasa, wah saya pasti masuk surga gitu ya. Karena apa? Karena tidak pernah melihat Bapa Yahweh itu Elohim itu marah ya. Seperti apa marahnya juga kita tidak pernah melihat ya. Kalaupun misalnya ada bencana alam, ada macam-macam ya, seperti yang terjadi baru-baru ini ya. Artinya apa? Mungkin banyak orang akan mengatakan, wah itu memang alam lagi tidak bersahabat ya. Karena apa? Karena ya manusianya menebang pohon, sehingga apa? Ketika hujan lebat, akhirnya tanah itu tidak ada yang bisa menahan air ya, air yang besar. Makanya itulah disebut dengan longsor dan disebut dengan banjir bandang. Tetapi artinya itu semua manusia itu ya mereka mengatakan itu bukan murka dari Elohim ya, bukan murka dari Bapa Yahweh. Itulah tadi yang saya sampaikan ya, kita tidak merasa takut ya. Karena apa? Karena Bapa Yahweh itu ya, Elohim itu tidak pernah memperlihatkan kemarahannya kepada kita ya. Sejak dari manusia pertama ya. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi kita tidak pernah tahu bagaimana Elohim itu marah, bagaimana Elohim itu murka kepada kita ya. Dan dikatakan juga supaya kita dapat menghitung hari-hari kita dan membawa kita hati yang bijaksana. Ya, ini juga harus kita pahami ya. Karena hari-hari kita ini harus kita bijaksana ya. Supaya kita mengerti hari-hari yang kita lalui ini seperti apa ya. Makanya kemarin waktu saya sampaikan mengenai dosa dan akibatnya ya. Jadi kalau kita misalnya di hari itu kita melakukan dosa, maka hari-hari itu yang hari-hari kita melakukan dosa itu akan hilang ya. Tidak diperhitungkan ya. Artinya apa? Umur rohani kita itu kalau kita tidak diperhitungkan berarti tidak menambah umur rohani kita. Ya. Sebagai contoh misalnya kalau umur jasmani kita 100 gitu ya. Ternyata dari 100 tahun ini 90 tahun kita tuh hari-hari kita hilang. Ya. Ya mungkin cuma 10 tahun, bahkan juga kurang dari 10 tahun, hari-hari kita yang hanya ya kurang dari 10 tahun. Nah itu biasanya kalau seperti itu, kalau tidak diampuni, tidak dikuduskan, itu tidak mungkin masuk ke samaim, tidak mungkin masuk ke surga. Ya, barulah nanti ketika manusia itu masuk ke alam maut, ya, dimulai dari masuk di alam roh, alam kematian, barulah di situ manusia itu mengerti bagaimana yang namanya kebinasaan ya. Itu yang disebut dengan murka ya. Tetapi kebinasaan yang dimaksud juga itu sebenarnya bukan murka secara langsung ya dari Bapa Yahweh ya. Tapi artinya ketika kita tidak bisa masuk ke samaim, tidak bisa masuk ke surga, berarti kita masuk ke tempatnya Satan ya. Ada di alam maut. Nah, disitulah kita baru mengerti bagaimana mengerikannya ya. Kalau tidak masuk ke surga ya. Ini yang harus kita mengerti ya Bapak Ibu, memperhatikan Indonesia Masia, supaya kita tahu bahwa hari-hari kita ini adalah berharga ya di mata Elohim kita ya, di mata Yeha. Ya kita lihat dulu ciri-cirinya ya. Kita hidup di dalam kurun waktu yang sudah ada sejak dari awal kehidupan kita ya. Jadi waktu kita lahir ya kita ini ada kurun waktu kehidupan kita ya. Seperti sekarang kita hidup ya di tahun 2025 di Indonesia Barat dan juga di Malaysia ya. Tetapi di Indonesia Timur sekarang sudah di tahun 2026. Jadi kita ada kurun waktunya ya. Waktu yang berbeda ya. Lalu dikatakan tahapan kehidupan kita sejak lahir, tumbuh, berkembang, serta menjadi dewasa sampai meninggal terukur ya. Dengan waktu dan hari-hari tersebut ya. Jadi semua terukur ya. Kita tahu manusia itu kapan lahirnya ya. Terus dia bertumbuh ya, mulai dari bayi, remaja, dewasa ya, sampai menjadi tua ya. Nah itu ada hari-harinya ya, waktu-waktunya ya. Makanya itulah kita mengenal dengan yang namanya umur ya.
ada umur 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20, 30 dan sebagainya, sampai ke umur terakhir manusia itu hidup ya. Makanya dikatakan umur jasmani kita diukur dengan waktu kita hidup. Ya, ada hari, minggu, bulan, dan tahun ya. Itulah umur jasmani kita ya. Karena kita itu mulai dari bayi itu kan bertumbuh dia. Ya, tidak ada orang lahir ya jadi bayi sampai dia umur misalnya tua, umur 100 tahun tetap bayi, itu tidak ada ya. Itu secara jasmani tidak mungkin ya. Dia harus bertumbuh ya. Maka dikatakan umur kita dihitung dari 0 tahun dan ketika kita lahir dan X tahun ketika meninggal ya. Maksudnya ya terakhir umur kita berapa ya sebelum meninggal ya. Itu bagi yang mengalami kematian ya. Maksudnya manusia yang meninggal. Beda lagi nantinya kalau kita di rapture ya. Kita tidak mengalami kematian ya. Kita tidak meninggal kalau nanti di rapture ya. Itulah arti dari umur kita dihitung ya. Lalu dikatakan umur kita diukur sesuai dengan penanggalan yang ada saat ini dalam kehidupan kita. Ya, penanggalan yang kita akui sekarang ini, yang kita ikuti adalah penanggalan dari penanggalan Gregorian ya, atau juga disebut penanggalan Masehi. Inilah hari-hari kita ya, diukurnya ya. Jadi beda juga kalau ada orang misalnya lahir, ya ada juga misalnya kalender, ya macam-macam lah ya. Ada kalender kemarin kita Gregorian, kalender Julian, kalender ya bangsa-bangsa lain ya, banyak ya. Jadi tapi kita penanggalan kita diukur saat ini adalah dengan penanggalan Gregorian atau Masehi ya. Kita lihat lagi ciri-ciri berikutnya. Saat ini kita mengenal penanggalan Gregorian atau Masehi dan ini dipakai di seluruh dunia ya. Ini tadi yang saya sampaikan. Kita saat ini mengenal penanggalan Gregorian ya. Seperti tadi ya, di Indonesia Timur sekarang sudah 1 Januari 2026, tetapi di Indonesia Barat maupun juga di Malaysia itu masih 31 Desember ya, tahun 2025 ya. Itulah penanggalan kita ya. Maka dikatakan banyak penanggalan dipakai di dunia ini sesuai dengan peninggalan nenek moyangnya ya, seperti penanggalan Ibrani, Arab, Cina dan lainnya ya. Semuanya menggunakan dasar perputaran bumi mengitari bulan. Itu yang disebut dengan lunar atau mengitari matahari. Itu yang disebut dengan solar maupun kombinasi keduanya ya. Jadi penanggalan Gregorian kita itu didasarkan pada kombinasi keduanya ya. Kombinasi bumi mengitari bulan maupun juga bumi mengitari matahari ya. Atau bulan juga mengitari bumi. Jadi bumi dan bulan ini mereka saling mengitari, istilahnya begitu, saling mengelilingi ini masing-masing ya. Penanggalan yang kita pakai ya secara internasional, penanggalan berdasarkan perputaran bumi terhadap matahari. Ya, inilah disebut dengan rotasi dan revolusi ya. Mungkin kalau kita ya Bapak Ibu mempelai Indonesia Malaysia yang masih ya ingat ya pelajaran dulu ilmu bumi ya, itu ada istilah rotasi dan revolusi ya. Kita lihat lagi ya ciri-cirinya. Nah, inilah disebut dengan perputaran bumi pada porosnya, itulah disebut dengan rotasi. Dan inilah yang kita kenal istilah 24 jam ya. Jadi bumi ya berputar pada porosnya ya, itulah kalau misalnya ada bumi ini hari ini kena matahari ya, dia kan masih pada porosnya nih. Nah itu ya siang dia terang dia, nanti pas dia berbalik dia malam ya gelap, dan itulah 24 jam ya. Kita kenal mulai dari jam 00 sampai jam 24 ya. Itulah yang disebut dengan bumi berputar pada porosnya yang disebut dengan rotasi. Sementara perputaran bumi mengelilingi matahari, inilah disebut dengan revolusi. Ya, itulah dikenal dengan 1 tahun ya, 365 hari atau 366 hari. Ini kalau dia tahunnya tahun kabisat ya, jadi tambah 1 hari. Itu perbedaannya ada di bulan
Februari ya. Kalau tahun Kabisat itu tahun yang habis dibagi 4 ya. Jadi artinya kalau tahun itu habis dibagi 4, maka Februarinya ada 29 hari. Tapi di luar itu adalah Februarinya tanggal terakhirnya tanggal 28 Februari ya. Jadi itulah yang disebut dengan perputaran bumi mengelilingi matahari ya. Itu yang disebut dengan 1 tahun ya. Lalu dikatakan perputaran bulan mengelilingi bumi disebut penanggalan bulan ya. Inilah yang disebut dengan Januari sampai Desember ya. Jadi bulan itu mengelilingi bumi telah disebut dengan Januari dan Desember, dan dia berputar terus. Bumi juga berputar juga. Jadi mereka saling berputar ya. Jadi bukan diam begitu, tidak ya. Yang diam itu mataharinya ya. Bulannya dan buminya tidak. Bulan dan buminya berputar. Ya, jadi sumbernya itu adalah matahari ya. Yang tetap itu mataharinya. Bulan dan buminya mengelilingi matahari, dan juga bulan mengelilingi bumi, dan bumi berputar pada porosnya. Semua penanggalan di atas merupakan ukuran dari umur jasmani manusia di dunia ini ya. Di penanggalan-penanggalan tersebutlah, itulah yang kita pakai ya untuk mengidentifikasikan umur kita ya, umur manusia. Itu tadi ada bulan Januari, Februari sampai Desember, dan juga ada istilah 1 tahun ya. Ada 12 bulan, 1 tahun, ada 365 atau 366 hari. Semua hari-hari manusia itu disebutkan penuh dengan kesia-siaan, susah payah, dan keluh kesah ya. Ini tadi yang disebut di Mazmur 90 tadi ya, yang kita baca sama-sama, bahwasanya hari-hari kita tuh penuh dengan kesia-siaan dan juga susah payah dan keluh kesah ya. Karena apa? Karena kita menghadapinya bukan sebagai kita itu orang-orang yang seperti orang-orang diberkati, bukan ya, tetapi malah kita tuh sepertinya bukan orang yang diberkati, makanya penuh dengan kesia-siaan, susah payah, dan keluh kesah. Karena itulah yang selalu diucapkan manusia ya. Hampir semua manusia di muka bumi ini ya selalu mengatakan begitu. Wah, sia-sia aku hidup ya. Wah, susah payah saya mencari nafkah, susah payah saya begini, susah payah saya begitu. Dan juga keluh kesah ya. Keluh kesah, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, dan sebagainya ya. Ini yang harus kita mengerti ya. Maka tadi Mazmur 90 tadi ayat 9 sampai 12 itu jelas ya, bagaimana manusia ini harus memiliki hati yang bijaksana ya untuk menghitung hari-harinya ya. Kita lihat lagi ya. Dengan keluh kesah, susah payah, dan kesia-siaan, maka manusia ini dimurkai dengan amarah Elohim ya. Jadi makanya sebenarnya Bapa Yahweh Adoniswa Ruach Kodes itu sebenarnya tidak ingin melihat manusia itu berkeluh kesah ya, bersusah payah ya, karena itulah yang disebut kita tuh harus mengucap syukur dalam segala hal ya. Jadi kalau kita tidak mengucap syukur, maka Elohim itu ya, Bapa Yahweh itu bisa marah ya. Makanya kan Bani Israel itu adalah bani atau bangsa yang tegar tengkuk. Ya, makanya Bapa Yahweh itu marah ya kalau manusia itu tegar tengkuk ya. Jadi kalau manusia itu sudah dinasihati, sudah diberitahu, tetapi masih menolak dan bahkan melawan, wah itu Bapa Yahweh itu pasti marah ya. Ya, tetapi selama kita hidup, kita dikasih kesempatan. Ya, selama kita hidup, kita dikasih kesempatan, dan kesempatan itu berapa kali? Berkali-kali, bahkan mungkin ribuan kali ya, bahkan lebih lagi ya, bisa juga jutaan kali ya. Mungkin satu hari kita dikasih kesempatan bisa berkali-kali ya, satu hari itu ya. Kalau kita hidup sekian puluh tahun, ya kita hitung saja, itu bisa jutaan ya, jutaan kali kita dikasih kesempatan ya, supaya kita bertobat. Jadi artinya bukan bicara dikasih kesempatan 1 kali, 2 kali, 3 kali, bukan. Ya, jutaan kali ya, kita diberi kesempatan untuk bertobat oleh YHWH. Ya, jadi ini luar biasanya ya. Jadi seperti yang kemarin ya, kalau kita tidak tahu nama yang benar dan kudus, kita dikasih kesempatan nggak untuk mengetahuinya? Dikasih kesempatan. Bukan sekali, 2 kali ya. Seperti yang saya bilang. Ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan kali kita dikasih kesempatan supaya kita dapat
memanggil nama yang benar dan kudus ya. Tapi itu tadi manusia ini kan, ya itu tadi, katakan juga keras kepala ya, dikatakan juga tegar tengkuk ya, dan suka bersungut-sungut. Ya, itu berbahaya ya. Jadi jangan kita sampai bersungut-sungut, jangan sampai kita tegar tengkuk ya. Dan semuanya harus diuji ya. Jadi banyak orang mengatakan, wah bagaimana bisa kita menguji itu Pak, katanya. Bisa. Ya, kalau kita dengan kerendahan hati kita, ya, kita berdoa kepada pencipta kita, ya, kita bisa bilang, Bapak Yahweh atau Tuhan, tolong saya. Yang mana yang benar gitu ya. Pasti dia kasih tahu ya. Jadi tidak semua pengajaran dari nenek moyang kita, ya, dari orang tua kita itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pencipta kita yang sebenarnya ya, belum tentu ya. Lalu dikatakan ketika manusia berbuat dosa, manusia tidak pernah menyaksikan Elohim itu marah atau murka, sehingga manusia tidak peduli dan terus melakukan dosa. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Jadi sekarang ini kalau manusia berbuat dosa, ya dia tidak langsung dihukum, ya. Jadi seolah-olah perbuatannya itu ya biasa, nggak ada yang tahu kok. Itu pertama. Atau emangnya kenapa? Kalau saya begini, kalau saya begitu. Ya, manusia suka begitu ya, tidak peduli ya. Dan akhirnya terus melakukan dosa ya. Dan tidak henti-hentinya ya. Terus ya. Bukan cuma masalah perbuatan ya. Tapi kebanyakan itu masalah perkataan juga ya. Karena perkataan kita itu berbahaya juga ya kalau kita tidak mengendalikan perkataan kita. Karena perkataan kita itu lebih berbahaya daripada perbuatan kita ya. Kalau orang berbuat satu kali salah, dia bisa menyadari oh itu salah. Tetapi dengan perkataan, ya manusia itu tidak pernah menyadari perkataan itu salah. Sudah ditegur pun, sudah diberitahu pun masih tetap nggak mengerti. Ya, seperti kemarin ya. Saya berkali-kali mengatakan ya, ada firman ya. Jikalau kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas ya, seperti ini seperti kemarin tuh ada kata-kata yang mengatakan ya bodoh, bego, dungu, tolol ya, itu ada firmannya ya. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata seperti itu, karena orang-orang yang mengeluarkan kata-kata seperti itu pantas ya dilempar ke neraka, ke alam maut ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan kata-kata seperti tadi, bego, dungu, bodoh, apalagi kata-kata makian, cacian ya, itu berbahaya ya. Itu bukan perbuatan ya, bukan perbuatan, tapi dengan kata-kata saja itu sudah berbahaya ya. Dan tidak bisa masuk ke surga ya kalau kita mengucapkan kata-kata seperti itu tanpa meminta pengampunan ya. Tanpa dikuduskan tidak mungkin masuk surga ya. Lalu dikatakan manusia baru mengerti bahwa ada hukuman diterima setelah meninggal dan masuk neraka. Ini tadi saya bilang ya. Jadi waktu dia hidup di dunia, karena dia tidak ada yang menghukum ya, tidak ada yang menegur, atau bahkan juga mungkin dia ditegur juga, bahkan juga mungkin ada yang dihukum, tetapi mereka tidak mengerti juga bahwasanya mereka harus bertobat, mereka harus memohon ampun ya, meminta ampun kepada pencipta ya, kepada Yeha Ehad atau kepada Elohim ya. Kalau semuanya mereka sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, ya pasti diampuni. Tapi kalau tidak ya, mereka tidak akan mungkin diampuni. Dan ketika meninggal ya itulah, seperti saya bilang berkali-kali ya, ketika roh kita ini keluar dari tubuh kita, ya, kalau kita masuk ke surga ya itu hanya hitungan ya sekejap mata ya, kita langsung dibawa ke Samain, ya, dan di udara langsung diubah menjadi tubuh kemuliaan ya. Sementara kalau orang yang begitu meninggal, rohnya itu masih berkeliaran di bumi ini atau di sekitarnya, ya, dan dia masuk di alam kematian, ya berarti dia sudah tidak mungkin ya untuk bisa masuk ke surga ya. Karena seperti itulah orang-orang yang meninggal yang tidak diampuni ya, kecuali diampuni ya, itu lain lagi ya. Itu ya artinya Bapak Ibu ya, supaya kita mengerti apa arti dari hari-hari kita ini ya.
Lalu kita lihat lagi ya. Manusia setelah meninggal, apalagi ketika dia masuk ke neraka, baru dia mengerti betapa mengerikannya murka amarah Elohim, di mana manusia tersebut ditolak masuk ke surga atau samain. Ini tadi saya sampaikan ya. Jadi orang yang masuk ke neraka itu ya karena dia tidak diterima di surga, ya. Jadi dia masuk ke neraka dan itu otomatis ya. Jadi tidak ada istilahnya begini. Dia meninggal terus bilang, oh kamu ke neraka, kata Tuhan. Tidak ya. Itu tanpa ngomong begitu pun mereka sudah otomatis ditunggu ya sama penguasa alam kematian ya. Sama si Satan ya atau fallen angel ya. Itu langsung ya disiksa dulu di alam roh, di alam kematian, baru dibawa ke alam maut ya. Dan nanti setelah hari penghakiman dibawa ke lautan api. Itu artinya ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Masia. Manusia yang masuk ke Samaim adalah manusia yang dosa pelanggarnya tidak diperhitungkan ya atau dihapus dan dikuduskan oleh Elohim ya. Jadi ini artinya perbedaannya itu ya. Seperti kemarin saya sampaikan bahwasanya manusia ini ada yang namanya umur jasmani, ada yang namanya umur rohani dan umur jiwa ya. Umur rohani dan umur jiwa itu biasanya satu kesatuan ya. Jadi artinya roh dan jiwa itulah yang kekal ya. Kalau jasmani kita ini ya nanti akan kembali ke tanah ya. Jadi jasmani kita ini tidak istilahnya ya bisa di ini ya tidak diperhitungkan ya, tetapi roh dan jiwa kita yang diperhitungkan. Jadi artinya kalau kita berbuat dosa dengan jasmani itu akan terekam di roh kita dan jiwa kita ya, pelanggaran itu. Begitu juga kalau kita berkata, berucap gitu ya, yang tidak sesuai, itu juga akan direkam di roh dan jiwa kita dan juga direkam di alam maut ya. Karena si Satanlah yang akan mendakwa kita pada saat hari penghakiman ya. Makanya dikatakan supaya kita dapat menghitung hari-hari kita dengan bijaksana ya. Seperti kemarin Bapak Abraham itu umur jasmaninya 175 tahun, tetapi yang diperhitungkan oleh Bapak Yahweh umur rohaninya adalah sekitar 30 tahun ya. Jadi 145 tahun dia hidup berbuat dosa itu dihapus total ya. Dan tidak diingat-ingat lagi oleh Bapak Yahweh. Ya, tidak diperhitungkan ya. Dan Bapak Abraham dikuduskan, makanya dia bisa masuk ke Samaim ya, bisa masuk ke surga. Begitu juga kita ya. Kita juga harus seperti itu ya. Bahkan juga seperti yang di sebelah kanan Adonis Wahamasya waktu disalib ya. Kalau dia waktu itu disalib umurnya misalnya 40 tahun misalnya ya. Dan dia berbuat dosa sepanjang 40 tahun. Dan dia dikuduskan hanya dalam hitungan menit ya. Kita tahu ya ininya ya, kasusnya atau sejarah dari yang di sebelah kanan itu maksudnya orang yang diampuni ya. Makanya waktu dia bilang kan, Adoniswa, ya, engkau tidak layak disalib seperti kami. Kamilah yang seharusnya disalib ya, seperti ini. Ya, terus dia bilang kan, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Maka Adoniswa kan mengatakan saat itu juga kan, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus ya. Itu hitungannya sangat singkat ya. Hanya beberapa menit dia langsung masuk ke Firdaus ya. Padahal seumur hidupnya dia berbuat dosa, makanya dia disalib. Ya kalau di orang Yahudi, kalau itu disalib, itu udah hukuman yang paling apa ya istilah, paling mengerikan, yang paling akhir ya. Itulah disebut dengan hukuman mati. Tetapi hukuman mati dengan yang disebut penderitaan ya. Jadi orang disalib itu ya karena dia dosanya udah besar sekali ya secara manusia ya, makanya dia disalib. Artinya tidak terampunkan ya. Tetapi hanya hitungan menit dia dipulihkan dan dia langsung bisa masuk ke Firdaus. Artinya apa? Artinya umur rohaninya itulah yang namanya dipulihkan ya. Tahun-tahunnya dipulihkan, dikembalikan ya. Jadi semua dosa-dosa dia selama dia hidup itu dihapus. Ya, dan dia dipulihkan seperti seorang muda
yang masuk ke Samaim, artinya roh dan jiwanya dipulihkan ya, seperti orang-orang yang hidup di Samaim. Itu artinya ya, Bapak Ibu mempelajari Indonesia Masia, supaya kita mengerti ya apa arti hari-hari kita dipulihkan. Nah ini ya, ini ada penanggalan sejak penciptaan ya, jadi ada 7.000 tahun ya, penciptaan hari pertama sampai ke-7 ya, Adam dan Hawa diciptakan di hari ke-6 dan diusir dari Taman Eden itu di hari ke-7 ya, ketika mereka berbuat dosa. Terus ada lagi 7.000 tahun berikutnya ya, ketika Adam dan Hawa hidup di dunia ini ya, itu dihitunglah hari pertama ya. Itulah Adam meninggal di usia 930 tahun, itu disebut dengan hari pertama ya, karena di 1.000 tahun pertama. Itu setelah di bumi ya, setelah di dunia ini. Lalu zaman Nuh dan air bah itu memasuki hari kedua. Karena air bah terjadi tahun 1656. Ini disebut dengan tahun 2000. Terus tahun 3000 ya, zaman Nabi ya, dan awal hari ketiga ya, tahun 3000. Lalu zaman Abraham, Ishak dan Yakub itu atau Israel dan Mose itu ya mulai dari hari ketiga sampai hari keempat ya. Itulah antara tahun 3000 dan tahun 4000 ya. Nah, di tahun 4000 inilah Adonisua itu menggenapi dia mati dan naik ke surga itu di tahun 4000 ya, di hari keempat ya. Makanya dikatakan ya di Hosea 6 ayat 2 ya, hari-hari kita itu dipulihkan, 2 hari dipulihkan ya, artinya setelah Adonisua itu mengalahkan maut ya, dipulihkan 2000 tahun dari kematian dan kebangkitannya ya. Dan di hari ketiga katanya di Hosea 6 tadi ayat 2, kita akan hidup bersama-sama dengan dia. Itulah disebut dengan hidup di dalam kerajaan 1000 tahun ya. Inilah yang penanggalan sejak penciptaan ya. Jadi sekarang sebenarnya tahun kita ini, kemarin saya sudah sampaikan ya, tahun 5000 tahun sebenarnya ya, tahun 5996 ya, memasuki hari terakhir di hari ke-6 ya. Jadi perhitungan itu dari 0 sampai 1000 ya. Jadi jangan orang berpikir wah hari ke-6 kan 6000 ke 7000, bukan ya. Karena hitungnya dari 0 ke 1000 ya. 0 ke 1000 hari pertama ini ya. Ini kita lihat aja nih ya. 1 2 3 4 5 6 ya. 7 hari ke-7 ya, langsung. Jadi itu ya, Bapak Ibu mempelajari Indonesia Masia supaya kita mengerti ya. Lalu nah inilah ya, penanggalan Ibrani itu 5785 yang kemarin, kita sekarang 5786 ya. Penanggalan Gregorian Masehi itu ya, kita di 2025, Indonesia Timur sudah 2026 ya. Lalu penanggalan sesuai daftar Elohim ya di 2025 kemarin tuh di sebelum Rosh Hashanah itu masih 5995 dan sekarang kita sudah masuk di 5996. Itulah disebut dengan akhir hari ke-6 ya. Jadi supaya kita mengerti ya, kemudian kita memasuki sekarang itu memasuki akhir dari hari ke-6 ya. Disinilah nanti akan anti Hamasia ya, dan kedatangan Adonisua Hamasia yang kedua. Tapi nanti rapture itu sebelumnya ya. Kedatangan Adonisua dengan rapture itu dua hal yang berbeda ya. Kalau kedatangan Adonisua Hamasia yang kedua, itu dia akan datang sebagai raja di atas segala raja dan seluruh dunia akan menyaksikan dia. Tetapi kalau rapture, ya dunia tidak bisa menyaksikan dia kedatangannya ya. Karena itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang di rapture dan orang-orang khusus yang diberi penglihatan rapture ya. Nah ini dia tadi ya. Ini mulai dari Adonisua lahir ya, 15 Tisri tahun 3 sebelum Masehi, atau tahun Ibraninya 3758, tahun sebenarnya 3967. Ya, Yesua mati 14 Nisan 30 Masehi, ya, atau 3791 atau tahun 4000. Dan dia juga bangkit tahun 4000 ya. Lalu kita ya di 5996 sekarang ya.
lalu tahun 2026 sampai 2027, itulah akhir dari hari ke-6 ya, sebelum memasuki anti Hamasiyah. Nah, jadi sebenarnya di sini nih terlihat ya, terakhir sebenarnya 2027 untuk sebelum masuk ke anti Hamasiyah ya. Jadi antara ini sebenarnya saya sudah bikin di sini antara 2026 sampai 2027 itu rapture ya. Ini sudah saya bikin sebenarnya ini dari awal kita berdiri ini sudah saya bikin nih sebenarnya. Nah, jadi di sini sudah saya, tapi kemarin karena kita banyak dipengaruhi oleh penglihatan ya. Tapi artinya meskipun begitu ya, penglihatan itu adalah penglihatan untuk berjaga-jaga ya. Nah, baru nanti di sini antara 2027 sampai 2030 inilah, atau sebelum 2027 ya, inilah memasuki anti Hamasiyah ya, dan memasuki 7 cawan murka dan 7 sangkakala dan 7 cawan murka ya. Itu ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ini Hamasiyah supaya kita mengerti ya. Oke, kita lihat kesimpulannya ya. Umur manusia ditentukan oleh waktu yang ada di bumi ini. Umur manusia selalu diliputi keluh kesah, susah payah, dan kesia-siaan. Manusia tidak pernah mengetahui bagaimana amarah ataupun murka Elohim. Manusia baru mengerti amarah murka Elohim setelah meninggal dan ditolak masuk ke surga atau ke Samaim, sehingga mereka masuk ke neraka atau alam maut dan mengalami siksaan yang kekal. Semua dosa dan pelanggar manusia akan diperhitungkan sekecil apapun. Jika tidak diampuni atau dikuduskan atau dihapuskan oleh Yira'ehat melalui tubuh dan darahnya serta minyak kudusnya dan baptisan pengudusannya, ya maka itu tidak akan diampuni ya. Makanya hendaklah kita di tahun 2026 ini semakin giat dalam melakukan dafar firman Elohim, Adoni Yeshua Mashiach, supaya kita dilayakkan untuk masuk ke Samaim, Yerusalem baru, khususnya saat kita dijemput atau di rapture olehnya. Bapak Yahweh Besem Adoni Yeshua Mashiach Wirakodes memberkati dan menjaga kita di sepanjang tahun 2026 ini. Haleluya. Amin. Ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami Yahweh Elohim Zebaot, Besem Adoni Yeshua Mashiach Wirakodes, kami ucap syukur Bapak Yahweh, Kau sudah pimpin kami mempelempel kudus-Mu Adoni Yeshua Mashiach di era ministry ini. Kami sudah mendengarkan sabda-Mu Bapak Yahweh, Engkau yang sudah berbicara kepada kami. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami saksikan, Engkau yang memimpin kami sepanjang tahun, Engkau yang sudah memimpin kami sepanjang tahun 2025, dan sebentar kami untuk masuk ke tahun 2026 dari Indonesia Barat maupun juga dari wilayah Malaysia. Dan juga kami ucap syukur Bapak Yahweh, Engkau juga sudah menyertai mempelai kudus-Mu Adoni Yeshua Mashiach yang ada di Indonesia Timur dan sudah memasuki tahun 2026. Dan biarlah juga kami sebentar kami juga akan memasuki tahun 2026. Engkau pimpin kami Bapak Yahweh Besem Adoni Yeshua Mashiach Wirakodes di tahun 2026 nanti, supaya hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu, sampai nanti Engkau datang Adoni Yeshua Mashiach menjemput kami semua mempelai kudus-Mu pada saat rapture, masuk ke dalam kerajaan Samaim sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh. Sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Adoni Yeshua Mashiach melalui tubuh dan darah-Mu, dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu, dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adoni Yeshua Mashiach, sehingga nanti ketika Engkau datang Adoni Yeshua Mashiach, kami semua mempelai kudus-Mu dari Yerha Ministry, kami semua terbang ke awan-awan pada saat rapture, masuk ke dalam kerajaan Samaim pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapak Yahweh Elohim Zebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Adoni Yeshua Mashiach, terima kasih Roh Kodes, kami sambut tubuh dan darah-Mu dan juga minyak kudus-Mu Adoni Yeshua Mashiach. Haleluya. Amin.